Salam Pro Justisia. Baik, jumpa lagi kepada seluruh subscriber kita yang hadir pada hari ini. Pembahasan kita hari ini tentang bagaimana kriteria seorang saksi. Sebelum kita membahas kriteria dari para saksi adalah di sini dapat kita mendefinisikan saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyidikan, penuntutan, dalam persidangan. Hal itu yang mana ia dengar sendiri, ia alami sendiri, lihat sendiri. Regulasi inilah yang menjadi pijakan dalam hal baik penyidik selaku law enforcement untuk melakukan proses verbal terhadap saksi. Saksi di sini memiliki kriteria, salah satunya adalah saksi ecat, saksi edecat, dan saksi mahkota. Ini akan kita uraikan 3 saksi ini. Yang pertama, saksi ecat. Nah, ini yang sangat perlu kita mengetahui ya. Saksi ecat di sini adalah saksi yang memberatkan si terdakwa. Yang jelas ya dalam persidangan. Ini biasanya jaksa penuntut umum yang memiliki kewenangan atau jaksa penuntut umum lah yang menghadirkan saksi untuk memberatkan si terdakwa dalam proses persidangan. Dengan tujuan bahwa dalam persidangan UJPU harus mampu membuktikan bahwa perbuatan terdakwa berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Di sini inilah yang dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Yang jelas biasanya jaksa penuntut umum lah yang menghadirkan dalam proses persidangan. Yang kedua, saksi edecat. Saksi edecat di sini adalah ini biasanya terdakwa yang menghadirkan saksi yang dapat meringankan atau membantu perbuatannya untuk diringankan dalam fakta persidangan. Sebenarnya dalam hal ini, dalam proses masih tahap tersangka proses penyidikan, tersangka dapat juga mengajukan saksi yang meringankan. Hal itu harus dicatatkan dalam berita acara proses verbal. Tapi kalau sudah statusnya sampai ke pengadilan berarti beralih ke terdakwa. Kalau sudah beralih ke terdakwa berarti selaku terdakwa ya dapat juga menghadirkan saksi edecat, yaitu saksi yang meringankan. Itu definisi dari saksi edecat. Kemudian yang ketiga adalah saksi mahkota. Ini sangat menarik. Mungkin kita sangat jarang mendengar ya namanya saksi mahkota. Saksi mahkota di sini maksudnya adalah saksi ini seorang terdakwa yang bersama-sama melakukan suatu delik atau tindak pidana, tetapi salah satu dari si terdakwa ini dijadikan sebagai saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka yang lainnya. Jadi sehingga yang sering dikatakan sebagai saksi mahkota itu dia. Ya, bersama-sama melakukan perbuatan itu tapi ada salah satu terdakwa juga diberikan mahkota kepadanya untuk memberikan keterangan dalam persidangan, membuktikan bahwa perbuatan terdakwa lainnya dalam proses persidangan, sehingga dibuktikan bahwa dalam proses persidangan terbuktilah terdakwa ini melakukan suatu delik atau tindak pidana. Jadi sebenarnya perbedaan dari saksi ecat dan saksi edecat ini adalah perbedaan yang sangat signifikan, itu adalah pada substansinya. Jadi kalau misalnya di ecat tadi itu kan memberatkan, kalau di edecat itu adalah meringankan. Dan
Siapa yang mengajukan saksi yang memberatkan dan yang meringankan tadi? Dan apakah keterangan tadi memberatkan si terdakwa atau meringankan si terdakwa? Itulah hal yang sangat signifikan perbedaan dari dua saksi tadi. Jadi secara substansional itulah perbedaannya. Sampai di sini edukasi hukum kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam pro justisia, salam sukses, salam sehat. Bye-bye.